Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani yang akan membawakan satu berita travel dan kuliner kali ini. Kabupaten Ciamis tak hanya menawarkan pesona alam dan wisata kuliner yang sudah terkenal di seantero negeri. Kabupaten di Provinsi Jawa Barat ini juga memiliki tempat wisata ziarah yang sering dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Salah satunya adalah Situ Lengkong, Panjalu, dan Makam Keramat Eyang Haryang Kancana atau Prabu Dipati Haryang Kancana yang berada di puncak pulau di tengah situ. Terletak di kaki Gunung Sawal, Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, atau sekitar 41 km sebelah utara dari kota Ciamis, pengunjung bisa menyaksikan indahnya Situ Lengkong Panjalu seluas 57,95 hektar ini. Berdasarkan catatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jabar, Situ Lengkong sudah ditetapkan sebagai cagar alam sejak 1919. Di tengah Situ Lengkong terdapat sebuah pulau atau nusa seluas 9,25 hektar yang disebut Nusa Gede atau juga biasa disebut Nusa Larang dengan hamparan hutannya yang lebat dan perawan dan menjadi habitat kelelawar. Nah, di tengah kelebatan hutan Nusa Larang itulah terdapat makam Eyang Haryang Kancana atau Mbah Panjalu. Berdasar tulisan yang tertera pada nisan makam, Eyang Haryang Kancana wafat tahun 700 Masehi. Di pulau ini juga ada makam sejumlah leluhur orang Panjalu. Menurut hikayat, Eyang Haryang Kancana adalah putra dari Eyang Haryang Borosngora yang membuat Situ Lengkong ketika menjadi Raja Panjalu. Eyang Haryang Borosngora adalah leluhur para Raja Panjalu yang disebut-sebut sebagai Raja Panjalu pertama yang masuk Islam. Untuk menuju Nusa Larang, pengunjung bisa naik perahu kecil yang dikelola warga setempat dari dermaga di tepi situ. Pengunjung juga menyewa perahu untuk melilingi Nusa Larang sehingga dapat menikmati pemandangan indah seluruh pulau. Setelah sampai di Nusa Larang, pengunjung akan masuk ke makam melalui pintu gerbang dengan prasasti bertuliskan aksara Sunda. Dua patung harimau putih dan naga berada di dua sisi gapura, seakan-akan mereka yang menjadi penjaga gerbang Nusa Larang. Konon, harimau ini punya kaitan dengan sejarah Panjalu. Keduanya dikenal sebagai mitos Maung Panjalu, yang satu adalah jantan, Bongbang Larang, dan yang satunya betina, Bongbang Kancana. Beberapa waktu lalu, tepatnya 4 Juni 2025, KBA News mendapat kesempatan mengunjungi Nusa Larang. Dalam kunjungan itu, KBA News ditemani keturunan Kerajaan Panjalu, Dr. Raden Heri Solehudin Atmawijaya, dan beberapa rekan dari Jakarta. Aroma mistis mulai terasa sejak KBA News bersama rombongan turun dari perahu. Kebetulan saat itu matahari sudah terbenam menyambut datangnya malam, sehingga kami berjalan di kegelapan menuju petilasan. Untuk mencapai petilasan yang lokasinya di puncak Nusa Larang, kami harus menapaki lebih dari 80 anak tangga. Cukup melelahkan memang, tapi rasa lelah itu seketika hilang begitu sampai petilasan dan disambut seorang penunggu makam atau yang biasa disebut kuncen. Lokasi makam dilengkapi dengan penerangan yang cukup, sehingga pengunjung tak perlu khawatir kegelapan. Juga disediakan toilet, tempat wudhu dan masjid, sehingga pengunjung bisa menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Total ada 7 kuncen yang menjadi penjaga makam keramat ini dengan jadwal tugas bergantian. Salah satunya adalah Endang Hidayatullah yang malam itu bertugas menjaga makam. Tugas saya di sini melayani tamu, memimpin doa para peziarah, kata Endang Hidayatullah membuka percakapan dengan KBA News. Mereka datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Jawa Barat, banyak juga dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan sekarang hampir merata dari semua daerah, ujar pria yang telah bertugas menjadi kuncen makam Haryang Kancana sejak tahun 2018 itu. Dia menjelaskan petilasan buka 24 jam, sehingga tak jarang ada peziarah yang datang malam hari dan pulang di pagi harinya.
Menurut Endang, yang menjadi alasan para peziarah datang ke Petilasan karena mereka mempercayai Eyang Haryang Kancana sebagai wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Priangan Timur. Kedatangan mereka dengan niat dan kepentingan macam-macam, tambah Endang. Berdasar informasi dari peziarah, lanjut Endang, ada peziarah yang pernah melihat macan putih di Nusa Larang. Ada juga peziarah yang menceritakan suasana mistis seperti melihat macan putih di sekitar Petilasan, ujar Endang. Endang juga menuturkan Petilasan Haryang Kancana ramai dikunjungi peziarah sejak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur beberapa kali berziarah di Nusa Larang. Tadinya pengunjungnya biasa-biasa saja, tapi setelah dikunjungi Gus Dur, maka langsung meledak yang berziarah ke sini, ujar Endang Hidayatullah. Setelah Presiden RI keempat, 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, Kiai Haji Abdurrahman Wahid berkunjung ke Panjalu pada 5 Juli 2000, Situ Lengkong terdongkrak menjadi objek wisata ziarah yang karismatik. Mengenai sumber pendapatan atau bayaran dari pekerjaannya itu, Endang mengaku tidak mendapatkan gaji tetap dalam menjalankan tugasnya menjaga makam, melainkan menerima bayaran dari pembagian uang amal yang diberikan peziarah yang dimasukkan ke dalam kotak amal. Hasil dari kotak amal itu dibagi 5, masing-masing untuk Desa Panjalu, guru ngaji, anak yatim, Mui, dan Kuncen, ujar Endang. Pembagiannya berdasarkan persentase dari hasil amal yang diberikan para peziarah. Sementara biaya untuk perawatan makam bersumber dari dana Desa Panjalu, tambah pria asli Panjalu yang memiliki 3 anak ini. Demikian berita travel dan kuliner dari KBA News, dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.